Wa anhu anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjidah aw syabban faqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adantumuni faka'annahum saghgaru amraha aw amrahu faqala dulluni ala qabrihi fadulluhu fasalla alaihi thumma qala inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah mengenai seorang wanita berkulit hitam yang suka menyapu di masjid atau seorang pemuda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan dan menanyakan perkara tentang perempuan itu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, dia telah meninggal wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, kenapa kalian tidak memberitahukanku, kata Nabi. Lalu seolah-olah mereka meremehkannya. Maksudnya sahabat itu, wahai Rasulullah, dia mah orang biasa, begitu ya, kata sahabat. Beliau bertanya, tunjukkanlah kuburannya kepadaku, kata beliau. Mereka pun menunjukkannya. Selanjutnya, beliau menyolatkannya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya alam kubur ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Dan Allah Ta'ala meneranginya untuk mereka dengan sholatku ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang pertama, diperbolehkannya seorang perempuan untuk membersihkan masjid. Sekali lagi ya, boleh untuk perempuan membersihkan masjid. Tidak melulu harus laki-laki, begitu tidak. Nah, dengan catatan si perempuan ini tidak menimbulkan fitnah. Itu ya. Mana dalilnya? Ya, ini dalil yang tadi yang kita baca. Seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Lalu kemudian yang kedua, ya, faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah disyariatkannya kita untuk tetap menjaga kebersihan masjid. Nah, jangan sampai masjid itu kotor, apalagi lantainya, misalnya lantainya banyak sekali kotoran-kotoran hewan dan yang lainnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu ya syariatnya kita membersihkan masjid, kita menjaga masjid agar supaya tetap bersih, supaya orang-orang juga yang sholat, yang berada di sana merasa nyaman, karena memang ya tempat ternyaman itu adalah masjid. Lalu kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, bahwasanya kuburan ini sungguh gelap. Gelap sekali bagi penghuninya. Memang betul gelap, apalagi ketika manusia yang dimana dalam hidupnya itu ketika dia masih hidup di dunia lalu kemudian berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, maka kuburannya itu akan di samping gelap, sempit pula itu kuburannya. Akan tetapi kalau orang yang baik, orang yang dimana ketika di dunia amalan-amalannya alhamdulillah baik, tidak meninggalkan yang wajib ya, menambah dengan amalan-amalan yang sunnah seperti membaca Al-Quran dan yang lainnya, insya Allah kuburannya akan terang benderang. Dimana ketika kita membaca sebuah hadis yang sahih, ketika ruh seseorang ini dikembalikan ke jasadnya, lalu kemudian ditanya perkara, ya ditanya beberapa 3 perkara, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Maka orang yang perbuatannya di dunia selalu bermaksiat, ya, amalan baiknya sangat-sangat sedikit, dia tidak akan bisa menjawab. Jadi yang menjawabnya adalah amalan kita, bukan hafalan, ya, bukan hafalan. Yang menjawab itu adalah amalan kita. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang di masa hidupnya di dunia dia beramal soleh, tidak meninggalkan yang wajib, bahkan menambah yang sunnah-sunnah, insya Allah di kuburnya akan terang. Dan akan ada seseorang yang menemani dia nanti ketika di alam kubur. Maka ketika dia bertanya, orang yang di alam kubur ini bertanya, siapa dirimu? Sungguh indah ciptaan Allah terhadap dirimu. Dan sungguh begitu harum dirimu, katanya. Lalu kemudian laki-laki yang menemani dia ini berkata, nah inilah aku dulu ketika engkau hidup di dunia. Maksudnya apa?
amalan-amalanmu ketika hidup di dunia itu, inilah saya sekarang jadinya. Dan saya akan menemani kamu nanti sampai hari kiamat. Sebaliknya, dengan orang yang tadi yang dimana dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka akan ada seorang laki-laki yang menemani dia dengan bentuk parasi yang sangat buruk. Lalu kemudian aromanya sangat bau, lebih bau daripada bangkai. Sampai-sampai si mayat ini dia berkomentar, siapa dirimu? Sungguh buruk ciptaan Allah kepada dirimu dan penampilanmu sungguh jelek. Begitu juga dengan aromamu, ya, baunya lebih busuk daripada bangkai. Lalu kemudian laki-laki yang menemani dia ini berkata, ya inilah aku amalanmu dulu ketika hidup di dunia, melakukan demikian, demikian, dan demikian. Itulah dia salah satu, ya, bagaimana dahsyatnya alam kubur. Oleh karena itu, ketika kita baca riwayat juga, bagaimana Utsman bin Affan menangis ketika beliau berkunjung, ketika beliau berziarah ke kuburan. Maka sahabat bertanya kepada beliau, wahai Utsman, kenapa ketika Rasulullah SAW memberitahukan kita tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis? Sedangkan ketika engkau berziarah ke kuburan, engkau menangis sampai-sampai air matanya ke jenggotnya. Lalu kemudian menetes ke tanah. Maka Utsman bin Affan mengatakan, sesungguhnya perjalanan kuburan ini adalah perjalanan yang pertama. Barang siapa yang selamat di perjalanan yang pertama ini, maka dia akan selamat nanti sampai akhirat. Ya. Sampai selamat dia, sampai dia menginjakkan kakinya yang pertama masuk ke surga. Lalu kemudian barang siapa yang tidak selamat di perjalanan yang pertama ini, maka dia tidak akan selamat nanti di perjalanan selanjutnya. Ini yang membuat beliau menangis terisak. Nah, dahsyatnya ini ya, tentang kuburan ini, tentang azab kubur. Lalu kemudian yang terakhir adalah bolehnya sholat di kuburan. Boleh ya, kecuali sholat wajib, sholat yang dimana ada ruku dan sujudnya. Nah, yang diperbolehkan di sana adalah hanya sholat jenazah. Karena sholat jenazah tidak ada ruku, sholat jenazah tidak ada sujud. Nah, makanya sayang sekali ya, sangat disayangkan beberapa bulan kemarin, di mana seorang ustadz yang sangat terkenal, yang sangat menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW ketika beliau meninggal, ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Nah, banyak sekali yang berkomentar, itu si Wahaboy, cina begini-begini, melarang ke kuburan, melarang begini-begini di kuburan. Ternyata dia juga kuburiyun. Apa faktanya? Katanya netizen ini ya. Apa faktanya? Mereka sholat di kuburan. Nah, barangkali mereka belum baca hadis ini, ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya kita sholat jenazah di kuburan. Nah, mungkin mereka melihatnya begitu banyak orang yang menyolati Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini, ya. Sampai Masya Allah, orang sampai ke timur, ke barat itu menyolati beliau. Nah, orang-orang yang menyolati beliau di kuburan beliau ini adalah orang-orang yang belum sempat atau terlambat mereka ke masjid. Karena mungkin saking jauhnya perjalanan mereka. Mereka sudah sampai, ternyata beliau sudah dimakamkan. Sehingga mereka sholat ya di pemakaman. Nah, ini sekali lagi ya, saudaraku Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengapa orang sholat jenazah di makam. Tapi ingat ya, bukan sholat yang dimana ada ruku dan sujudnya.